Anak-anak sekalian, dalam struktur organisasi NU ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu PBNU, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang berada di tingkat ibu kota, yaitu BNU kita di Indonesia, yaitu bertempat di Jakarta. Kemudian struktur di bawahnya ada PWNU, yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di provinsi. Kita saat ini berada di Jawa Tengah, berarti PWNU kita adalah PWNU Jawa Tengah. Dan selanjutnya ada PCNU, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Kalau kita bertempat di kota Semarang, berarti PCNU Kota Semarang. Dan selanjutnya memang ada PCINU, yaitu Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di luar negeri. Sebagai contoh, misalkan ada NU di Rusia, berarti menamakan PCINU Rusia. Di Australia juga ada NU, berarti PCINU Australia. Berarti bisa dikatakan PCINU adalah sesuai dengan negara. Cuman negara yang ada yaitu negara yang berada di luar negeri. Dan selanjutnya ada yang namanya MBCNU, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di kecamatan. Kalau kita berarti MBCNU Mijen. Kalau yang bertempat di Ngalian berarti MBCNU Ngalian, dan seterusnya. Kemudian ada juga pengurus ranting NU, ini berada di tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, sebagai contoh di Wonolopo ada ranting NU Desa Wonolopo, ataupun ada juga yang ranting NU Desa Mijen, sehingga segala sesuatunya disesuaikan dengan desa masing-masing. Dan selanjutnya ada juga pengurus anak ranting NU, kepengurusan Nahdlatul Ulama, yang bertempat di dusun atau berada di suatu kelompok. Sebagai contoh misalkan ada komunitas petani, berarti di situ ada pengurus anak ranting petani gitu. Kemudian ada juga misalkan di tingkat RT ataupun di tingkat RW, itu juga boleh. Dan dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu kepengurusan NU dan tugasnya. Di dalam kepengurusan NU itu ada mustasyar, ada syuriah, dan ada tanfidiyah. Dari tiga komponen ini memiliki tugas masing-masing. Mustasyar sebagai penasehat, yaitu bertugas memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Muhtasyar ada berada di tingkat ranting, ada di tingkat MVC, ada PC, dan selanjutnya sampai dengan tingkat PBN pun ada. Kemudian ada pengurus Suriah. Suriah adalah pimpinan tertinggi, tugasnya yaitu membina, mengendalikan, mengawasi, serta penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Suriah pun juga sama, berada dari mulai tingkatan anak ranting dan selanjutnya sampai dengan PBNU juga ada. Kemudian untuk tanfidiyah, tanfidiyah adalah pelaksana, tugasnya melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. Tanfidiyah pun juga sama, ini sebagai kepengurusan mulai dari tingkat anak ranting sampai dengan tingkat pusat, pimpinan besar, itu semuanya ada. Sehingga tiga komponen ini, mustasyar, syuriah, dan tanfidiyah, adalah kepengurusan yang harus dilengkapi mulai dari anak ranting sampai dengan tingkat pimpinan besar. Anak-anak sekalian, dalam NU ada organisasi utama, namun ada juga badan otonom ataupun lembaga-lembaga yang ada dalam NU. Ada pun struktur organisasi yang berada di tingkat badan otonom dan lembaga, diantaranya ada di tingkat pimpinan pusat yang berkedudukan di ibu kota, berada di tingkat wilayah itu PW, wilayah berarti berkedudukan di provinsi ataupun di luar negeri. Kemudian ada juga yang namanya PC, pimpinan cabang, ini berkedudukan di tingkat kabupaten ataupun kota. Kemudian ada juga PAC, bertempat atau berkedudukan di tingkat kecamatan.
Dan ada juga pengurus ranting, ini berada di tingkat desa ataupun kelurahan ataupun di tingkat komisariat untuk kepengurusan di suatu tempat tertentu. Anak-anak sekalian, Badan Otonom NU terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan usia dan yang kedua berdasarkan profesinya. Nah, adapun yang berdasarkan usia itu diantaranya ada Muslimat Nahdlatul Ulama, ini anggotanya adalah Muslimat NU ataupun perempuan-perempuan NU yang usianya rata-rata memang berkisar di atas 40 tahun. Dan yang kedua ada yang namanya Fatayat Nahdlatul Ulama. Anggota Fayat ini adalah perempuan muda NU yang usianya maksimal 40 tahun. Dan kemudian ada juga Gerakan Pemuda Ansor, yaitu GP Ansor. Ini pemuda-pemuda NU yang rata-rata maksimal usianya adalah 40 tahun. Organisasi Ansor ini diprakarsai atau diberi nama langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, kemudian GP Ansor ini juga mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama, tempo itu namanya Banu, dan untuk selanjutnya dalam perkembangannya disebut dengan Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Dan kemudian untuk Banom yang keempat yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini adalah pelajar-pelajar putra ataupun santri-santri putra yang usianya rata-rata maksimal 27 tahun. Dan kemudian yang kelima adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah para pelajar dan santri putri NU yang usianya juga maksimal 27 tahun. Dan kemudian yang selanjutnya ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Anggota PMII adalah para mahasiswa yang mereka menempuh di jalur perguruan tinggi, baik itu di jalur perguruan tinggi Islam maupun yang non-Islam, selama mereka ada kedekatan ingin membangun PMII, maka mereka dipersilahkan dan mendapatkan pembinaan juga dari Nahdlatul Ulama. Dan untuk selanjutnya adalah Badan Otonom NU berdasarkan profesi, yaitu yang pertama adalah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Banom ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan NU dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf. Ini rata-rata bagi mereka yang mengikuti thoriqah. Kemudian yang kedua ada Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama. Banom ini bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan kajian dan tilawatil Al-Quran. Ini umumnya untuk para qori-qori'ah dan para hafidh-hafidhah. Dan kemudian yang ketiga adalah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), merupakan badan pelaksana kebijakan NU dalam pengembangan, penerapan, dan tanggung jawab keilmuan. Ini rata-rata adalah para sarjana-sarjana dari Nahdlatul Ulama, membentuk dalam satu komunitas sehingga mereka bertanggung jawab terhadap keilmuan-keilmuan mereka. Dan yang keempat adalah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI). SARBUMUSI memegang mandat NU dalam melakukan kebijakan NU di bidang pengembangan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang kelima ada Pencaksilat Pagar Nusa yang bertugas mengembangkan seni bela diri. Kemudian ada juga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yaitu Pergunu. Banom ini ditugaskan NU untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan guru. Kemudian yang ketujuh Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Banom ini lahir sebagai pelaksana kebijakan NU untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan yang delapan ada Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama Ishari NU, merupakan banom yang melakukan kebijakan NU dalam pengembangan budaya seni hadrah dan sholawat. Anak-anak sekalian, kiranya cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanya melalui komentar ataupun melalui media pembelajaran yang lain. Cukup sekian, kita hadir bersama dengan banyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang punya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.